Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video pembelajaran kita hari ini kita akan membahas topik tentang struktur bumi dan perkembangannya. Ingin tahu lebih jelasnya? Ikuti terus ya. Struktur bumi. Bumi juga memiliki beberapa struktur yang terbagi menjadi 4 bagian, dimulai yang paling dalam yaitu lapisan inti dalam, kemudian inti luar, di atasnya lagi mantel bumi, dan lapisan yang paling luar yaitu kerak bumi. Inti dalam bumi. Lapisan inti dalam memiliki suhu yang paling tinggi, yaitu antara 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Ketebalannya antara 5.100 sampai 6.400 km. Selain kandungan besi dan nikel, di inti dalam juga terdapat belerang, karbon, dan oksigen, serta silikon dan kalium dalam jumlah yang sedikit. Dan yang kedua adalah inti luar bumi. Berbeda dari kerak dan mantel bumi, lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat, yang disebut cairan magma. Tidak ada air di sini. Cairannya terbuat dari lelehan besi dan nikel. Selanjutnya adalah mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2.900 km, dan paling berat di antara lapisan-lapisan lainnya. Sebenarnya, mantel bumi itu terdiri dari 2 lapisan, seperti halnya lapisan inti bumi, yaitu lapisan mantel luar dan mantel bawah. Struktur bumi yang terakhir adalah kerak bumi, merupakan bagian terluar yang lapisannya itu paling tipis dibandingkan lapisan-lapisan lainnya. Lapisan ini terdiri atas tanah dan batuan yang mudah pecah dan mengandung berbagai unsur kimia seperti oksigen, silikon, besi, aluminium, kalsium, magnesium, natrium, dan juga kandungan batuan berharga seperti emas, perak, dan platinum. Subbab selanjutnya kita akan membahas tentang lempeng tektonik. Lempeng tektonik merupakan bagian atas bumi yang mengalami proses pergerakan sehingga menyebabkan tinggi dan rendahnya permukaan bumi. Ada 3 macam gerakan lempeng bumi: divergen atau saling menjauh, konvergen atau saling bertumbukan, transform atau saling berpapasan. Yang pertama yaitu lempeng divergen atau saling menjauh. Gerakan 2 lempeng yang saling menjauh disebut pergerakan divergen yang membentuk renggangan atau area kosong, sehingga nantinya diisi oleh material yang naik dari lapisan di bawahnya. Contoh pergerakan divergen adalah gerakan lempeng benua Afrika dan Amerika Selatan yang mengakibatkan semakin lebarnya jarak antara kedua benua tersebut, di mana terbentuklah tanggul dasar Samudra Atlantik. Dan yang kedua adalah lempeng konvergen atau saling bertumbukan.
Pergerakan konvergen adalah gerakan dua lempeng yang saling mendekati sehingga saling bertabrakan atau bertumbukan. Terjadinya gerakan konvergen dapat membentuk palung di dalam laut atau pegunungan tinggi dan gunung berapi. Pegunungan Himalaya terbentuk dari pergerakan konvergen antara lempeng benua India dan Eurasia. Pada pegunungan inilah terdapat puncak tertinggi dunia, yaitu Gunung Everest yang mencapai ketinggian 8.848 meter. Negara kita, Indonesia, terletak di daerah pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Proses mendekat dan saling bertumbuh antara ketiga lempeng tersebut menyebabkan daerah yang disebut sebagai zona subduksi. Oleh karena itulah Indonesia menjadi bagian dari negara yang memiliki gugusan gunung berapi atau yang disebut dengan cincin api. Dan gerakan lempeng yang ketiga adalah lempeng transform atau saling berpapasan. Pergerakan transform terjadi karena adanya gesekan berlawanan arah pada dua lempeng yang saling berpapasan kemudian mengalami gerakan mendatar, disebut sesar mendatar dan memanjang. Gesekan dengan energi yang terakumulasi inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi dengan kedalaman dangkal. Di Indonesia ada contoh gerakan sesar mendatar, yaitu patahan sangat panjang dari Aceh sampai dengan Teluk Samangko, Lampung. Patahan ini disebut sebagai patahan Samangko yang terbentuk akibat gerakan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Gerakan inilah yang membentuk pegunungan barisan di Pulau Sumatera. Subbab yang ketiga adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana yang dapat membawa kerusakan besar baik pada bangunan, jalan, jembatan alam, bahkan hingga merenggut nyawa manusia. Sesungguhnya dalam satu tahun terjadi 10.000 sampai 30.000 gempa bumi karena pergerakan lempeng baik secara konvergen, divergen, dan transform. Jadi, apa yang menyebabkan terjadinya gempa bumi? Ketebalan lempeng dan kekuatan akibat pergerakan lempeng itulah yang menyebabkan kerusakan pada lapisan kerak bumi yang kita tinggali. Seperti yang kamu ketahui, gempa bumi terjadi karena adanya gerakan lempeng bumi atau yang disebut juga gempa tektonik. Gempa bumi juga dapat terjadi karena pergerakan magma dalam gunung berapi akibat tekanan gas yang disebut sebagai gempa vulkanik. Peristiwa alam lain yang dapat menyebabkan gempa yaitu tanah longsor yang disebut sebagai gempa runtuhan. Subbab yang terakhir adalah gunung meletus. Indonesia memiliki sekitar 500 gunung berapi yang 127 diantaranya berstatus aktif. Sebagian besar gunung berapi berada di perbatasan lempeng tektonik karena terbentuk akibat pergerakan lempeng konvergen atau saling bertabrakan. Tekanan akibat tumbukan lempeng mendorong magma ke atas. Magma terdapat dalam gunung berapi karena berbentuk cairan.
dan menembus batuan, celah-celah, atau tanah di sekitarnya untuk naik ke permukaan bumi. Magma yang naik ke permukaan bumi disebut sebagai lava. Manfaat memiliki banyak gunung berapi. Memiliki banyak gunung berapi tidak selalu berarti bencana. Sesungguhnya ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya gunung berapi, antara lain banyak sumber mineral dalam bentuk batuan biji logam yang terletak pada batas lempeng. Sumber mineral ini berasal dari bagian magma yang sudah mengeras. Manfaat yang kedua yaitu memiliki sumber energi berupa minyak bumi yang berasal dari fosil yang telah mengalami dekomposisi dalam jangka waktu berjuta-juta tahun sehingga membentuk hidrokarbon dan membentuk minyak bumi. Tidak hanya berupa minyak bumi, sumber energi lain yang dapat dimanfaatkan adalah gas bumi. Materi yang dikeluarkan oleh gunung berapi, termasuk debu vulkanik, akan terdekomposisi dan mengalami perubahan, sehingga